Oke, jadi ini adalah TV yang berukuran 75 inch. Biasanya saya gunakan untuk main PS5. Harganya 25 juta. Gimana kalau misalkan ada device yang bisa menampilkan 100 inch dengan harga yang lebih murah? Dan perkenalkan, ini adalah proyektor mini GV30 BenQ. Ya, jadi untuk bisa menampilkan layar yang dimensinya bisa sampai 100 inch, menurut saya yang paling masuk akal adalah proyektor. Memang ada TV yang dimensinya 100 inch, tapi tadi barusan saya cek harganya itu 100 juta lebih. Mahal banget. Cuman memang kalau secara kualitas gambar nggak bisa dibandingkan antara kualitasnya TV dan juga kualitas gambar yang bisa dihasilkan oleh proyektor. Beda segmentasi. Proyektor itu device yang kecil, yang praktis dan enak untuk dipindah-pindah, enak untuk dibawa kemana-mana. Yang biasanya dipakai untuk kegiatan seminar atau nonton bareng di sebuah kafe, orang banyak atau karaokean. Pokoknya proyektor itu biasanya digunakan untuk rame-rame. Nah, si GV30 BenQ ini malah lebih mudah dan lebih enak untuk dibawa kemana-mana. Karena bobotnya cuma 1,6 kg, besarnya itu sebesar bola sepak lah. Yang bisa dengan mudah dibawa dengan satu tangan. Di dalam paket pembeliannya juga dapat tas yang tebel banget. Jadi kalau misalkan jatuh di jalan atau terguncang ketika dibawa di dalam mobil, gak bakalan rusak. Terus selain tas, di dalam paket pembeliannya juga ada stick Android TV-nya juga, yang cara pasangnya gampang banget. Kita tinggal buka casing bagian sampingnya, cara bukanya juga gampang karena udah disediain pick untuk membuka casingnya. Nah, di dalamnya sini terdapat port HDMI dan kabel micro USB yang harus dihubungkan dengan smart Android Stick TV yang juga sudah ada di dalam paket pembeliannya. Untuk remote-nya pun juga sudah ada, baterai juga udah ada, jadi tinggal pakai aja. Dan dengan jarak antara proyektor dan juga tembok itu 2,7 meter, dia bisa menghasilkan gambar sebesar 100 inch. Jadi gede banget. Kalau untuk spesifikasinya, saya nggak bisa bilang, sayangnya resolusinya masih 720p. Karena 720p atau XD-nya BenQ ini beda dengan proyektor yang saya punya yang sama-sama 720p. 720p-nya BenQ ini memiliki 300 ANSI lumens yang cahayanya bisa menampilkan gambar dengan jelas banget. Feel-nya udah mirip seperti di sinema, apalagi dengan aspek rasionya yang 16:9. Proyektor mini GV30 BenQ ini selling point utamanya memang ditujukan untuk entertainment. Kalau untuk yang presentasi itu biasanya 4:3. Terus kualitas gambar sinematik dengan aspek rasio 16:9 tadi juga diimbangi dengan speaker yang powerful banget. Jadi speakernya ini memiliki channel 2.1 yang maksudnya 2 tweeter, 1 woofer. Dual tweeternya itu masing-masing 4 watt dan woofernya 8 watt. Dan untuk kualitas audionya menurut saya udah imersif banget. Suaranya itu kalau di ruangan yang pas, feel-nya bener-bener mirip seperti di bioskop. Atau kalau mau digunakan untuk karaoke juga enak banget. Kalau di apartemen menurut saya nggak perlu speaker tambahan lah ya. Karena apartemen itu kan ruangannya kecil dan juga tetangganya sebelahan. Kalau misalkan dikasih speaker tambahan untuk karaoke, yang ada nanti malah digerebek sama tetangga sebelah. Terus si GV30 BenQ ini bukan hanya proyektor portable aja. Ibaratnya kalau TV kan smart TV. Nah, ini smart proyektor yang juga berbasis Android TV dengan sticknya yang sudah include di dalam paket pembeliannya tadi. Dan karena Android TV, jadi kita bisa download apps berbasis Android TV yang ada ribuan di Google Play Store-nya. Tapi kalau mau digunakan seperti proyektor pada umumnya juga bisa, karena di bagian kanannya terdapat HDMI yang support sampai 4K, terus juga ada USB-C yang support dengan DisplayPort Full HD 60Hz. Dan USB-C-nya ini juga bisa digunakan untuk ngecas. Jadi kalau misalkan kita camping dan gak ada colokan, kita bisa ngecas pakai powerbank kalau misalkan baterainya habis. Powerbanknya tapi powerbank yang khusus ya. Kalau kalian pernah tahu ada powerbank laptop yang dayanya itu bisa menghantarkan 45 watt minimal, baru bisa. Tapi kalau powerbanknya cuma bisa menghantarkan daya 10 watt, dia nggak bisa. Dan yang paling saya suka dari GV30 BenQ ini adalah desainnya yang bagus tapi juga fungsional. Desainnya itu mirip seperti kartun kesukaan saya, yaitu Turbo, si keong balap itu. Tapi desainnya ini bukan tanpa alasan dibikin seperti ini. Karena dengan desain seperti ini, dia bisa dengan mudah ditaruh di dockingnya. Fit banget gitu. Apalagi dockingnya ini sistemnya magnetik, nggak gampang copot tapi gampang untuk diputer-puter. Dan dia bisa diputer sampai sudut 135 derajat. Jadi kalau misalkan mau nonton drakor yang biasanya itu 16
episode, estafet langsung satu malam, berarti kan 16 jam. Nah kalau 16 jam nonton drakor kan capek ya, posisinya kalau misalkan duduk terus kan capek. Tinggal diputer aja untuk dihadapkan ke plafon dan kita bisa nonton sambil tiduran. Kalau misalkan tiduran capek ya dikembalikan lagi seperti asalnya, seperti ini. Jadi bisa lebih fleksibel. Kalau misalkan TV nggak bisa seperti itu. Bisa sih ya angkat-angkat TV tapi ya capek. Terus dengan desain sekecil ini dia juga sudah memiliki sertifikasi drop proof sampai ketinggian 70 cm. 70 cm itu mungkin meja saya 80 cm. Jadi meja saya agak 10 cm lebih kecil lah. Terus misal ketika digeser terus proyektornya itu hilang fokus, kita juga tinggal pencet aja tombol autofokusnya yang ada di remote dan boom, dia akan adjust fokusnya sendiri. Atau misal perspektifnya itu kayak kurang pas, kita juga bisa atur vertical keystone-nya di remote-nya buat ngepasin kotak perseginya sesuai dengan keinginan kita. Dan selain Android TV-nya tadi, dia juga sudah memiliki fitur wireless projection yang bisa kita hubungkan dengan AirPlay kalau pakai iPhone, Chromecast kalau pakai Android, dan juga bisa dengan PC. Jadi kalau mau presentasi nggak ribet. Karena kalau yang proyektor tradisional ya itu harus tarik kabel VGA atau kabel HDMI yang panjang banget. Ini nggak usah, tinggal wireless projection aja tanpa kabel. Terus fitur yang menarik lainnya, kita bisa kontrol si proyektor ini tanpa menggunakan remote tapi menggunakan HP dengan cara download dulu aplikasi BenQ Smart Control. Kalau saya pribadi lebih suka kontrol lewat HP ya, karena dia ada mousepadnya juga, ada keyboardnya juga. Jadi kalau misalkan cari film yang judulnya panjang banget seperti judul film ini, saya bacakan deh ya. Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Kalau misalkan saya bisa sih ya bahasa Inggris, dan kalau misalkan bisa bahasa Inggris bisa pakai Google Voice Assistant yang ada di remote-nya ini. Cuman kalau si Tomo itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi mending pakai remote control di HP. Dan di remote-nya ini kita juga bisa kontrol proyektor seperti brightness, terus ada picture mode dengan 4 pilihan profile dan bisa kontrol untuk sound profile-nya juga. Terus karena dia portable pasti ada baterainya. Untuk baterainya ini BenQ tidak mengklaim berapa kapasitasnya, cuman klaimnya itu 2,5 jam. Nah, ketika saya tes di mode low profile, BTW untuk low profile ini kalian bisa akses di remote-nya juga. Jadi ada 3 mode, low profile, normal, dan juga echo. Normal itu brightness-nya akan lebih terang. Dan ketika saya coba di mode low power, dia bisa bertahan 3 jam. Jadi lebih awet 30 menit ketimbang klaim dari BenQ. Cuman 3 jam kalau misalkan dibandingkan dengan laptop, 3 jam itu boros. Wajar sih ya, karena kan dia casingnya sekecil ini, jadi BenQ tidak bisa memberikan kapasitas baterai yang lebih besar lagi. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Apa itu? Harga. Untuk harganya, GV30 BenQ ini dibanderol di masa pre-order itu 12.900.000 dan dia akan di-launching pada tanggal 13 September nanti. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan harga 12.900.000 BenQ GV30 ini layak untuk dibeli? Kalau menurut saya sih layak-layak aja ya, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Pertama, kelebihannya jelas dia pakai nama BenQ. Salah satu brand yang leading di bidang perproyektoran. Namanya di bidang ini nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Apalagi BenQ berani kasih garansi 3 tahun untuk proyektornya ini. Jadi dia pede banget dengan durability-nya. Terus kelebihan lain, GV30 BenQ ini bukan hanya sebagai proyektor biasa, tapi juga smart proyektor yang berbasis Android TV, yang praktis, ringan, dan enak dibawa kemana-mana, dan speakernya kenceng banget. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah baterai ya. Baterainya kalau menurut tes di KID sih 3 jam. Dan 3 jam itu menurut saya sih kalau misalkan satu film masih oke lah. Cuman buat kalian yang suka nonton drakor berjam-jam, 3 jam ya saya sarankan nonton di rumah aja. Jadi kalau misalkan baterainya habis bisa sambil dicas. Kalau camping dan gak ada colokan ya cari aja satu film yang kira-kira durasinya 3 jam. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.